Maka kita belajar pada Nabi Nuh. Nabi Nuh di dalam Quran surat Hud ayat 31. Terus di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 14-15 itu jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Nuh berkata, dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rizki dan kekayaan dari Allah. Dan aku tidak mengetahui yang gaib dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat, dan aku tidak mengatakan pada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan pada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh jika demikian aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Ini Nabi Nuh mengatakan bahwasanya dia tidak memiliki gudang-gudang rizki dan kekayaan dari Nabi Nuh juga orang sederhana. Memperingatkan umatnya tentang akhirat. Terus Nabi Hud juga sama. Bahkan di dalam Quran surat Al-Fajr ayat 6-8. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Sedangkan Nabi Hud memperingatkan mereka yang bermegah-megah ini tentang akhirat. Akhirnya didustakan, dihinakan. Kamu orang gila, kamu orang miskin, orang hina. Kebanyakan nabi dikatakan seperti itu. Maka Rasulullah menyampaikan semua nabi dan rasul itu pernah menggembala. Jadi artinya semua nabi dan rasul diutus kebanyakan dari manusia biasa. Terus Nabi Soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Quran surat Al-Fajr ayat 9. Peradaban itu masih nyampe hari ini. Peninggalan kaumnya Nabi Soleh, peninggalan kaum Ad itu masih sampai hari ini. Yang saudara, manusia hari ini kebanyakan lebih mencontoh orang-orang yang bermegah-megahan daripada Nabi dan Rasul. Rasulullah hidupnya sederhana. Nabi-nabi semua juga kebanyakan sederhana. Tapi hari ini kebanyakan manusia yang mengaku mengikuti Nabi dan Rasul, mengikuti Rasulullah, tapi hidupnya tidak mencerminkan kalau dia itu siapa? Umatnya Rasulullah. Terus Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Dalam Quran surat Al-Fajr ayat 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar. Jadi itu diterangkan. Maka peradaban Fir'aun sampai sini hari ini masih enggak? Masih. Segitiga apa namanya? Piramida ya. Piramida masih enggak? Jadi Nabi Musa alaihissalam diutus kepada Fir'aun, yang dimana saat itu Fir'aun membangun peradaban yang sangat wah. Sampai hari ini piramida juga masuk keajaiban dunia. Istananya pun megah mewah. Nabi Musa yang dibesarkan oleh Fir'aun, yang Fir'aun sendiri mengatakan bahwasanya kamu nggak bisa mengungkapkan kata hati. Artinya Nabi Musa itu sulit bertutur kata. Udah miskin, udah segala macam, dihinakan oleh Fir'aun. Kenapa? Nabi Musa mengajak akhirat dan akhirat. Fir'aun gimana mau beriman, meninggalkan kemegahan tersebut? Susah, berat. Diteguran demi teguran, bencana demi bencana, wabah demi wabah pun tidak menjadikan dia sadar. Iya, ketika wabah dan bencana datang, dia ingat sama Allah. Tapi begitu udah berlalu, lalai lagi. Karena apa?
dia masih di dalam kemegah-megahan. Karena dalam Quran surat At-Takasur kan jelas, bermegah-megahan telah melalaikan. Jadi kalau orang bermegah-megahan ya pasti lalai, pasti. Walaupun dia merasa yang paling benar. Iya, benar menurut dia. Tapi kalau sudah bertentangan dengan ayat-ayat Allah pasti tersesat. Terus kaum Saba, banjir tahrim yang melanda kaum Saba, bendungan Ma'arib itu memiliki tinggi bangunan 16 meter, lebar 60 meter, panjangnya 620 meter. Ini eksistensinya ribuan tahun. Ya karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah, akhirnya dijebol bendungan tersebut. Itu juga di dalam Quran surat Saba ayat 15-16 diterangkan di sana.